lewat email dan sebagainya yang classroomnya malah tidak jalan ya. Jadi selalu begitu, nggak ngerti intinya. Entah ada kesalahan di mana, apakah passwordnya saya nggak connect untuk kuliahnya atau gimana ya. Namun demikian kita masih bisa jalan dengan ini. Berkenaan dengan kemarin ya, minggu yang lalu saya tidak bisa ngajar. Hari apa kalian bisa untuk nambah minggu ini saja, jangan minggu depan ya, minggu ini. Saya bisa besok, setiap waktu bisa, kemudian Jumat siang bisa, karena pagi menggantikan meteorologi ya. Silakan. Ini kan kebetulan sudah semua ada ya, jadi bisa dibicarakan. Wajah Anda tolong diperlihatkan, saya print screen dulu supaya ada dokumen untuk kehadiran kalian. Oke, ini komandannya Linggar, mana Linggar? Ya, gimana? Hari apa bisanya? Saya bisa hari besok, Kamis full, jadi full maksudnya bebas. Kemudian hari Jumat siang, Jumat mulai jam 1 sampai sore bisa. Untuk menggantikan yang kemarin, apakah ada besok jam 9 itu bisa, atau jam 10 atau gimana? Ada yang nggak bisa? Kalau ada yang nggak bisa bilang ya. Kalau diem berarti bisa. Pak, saya kalau besok jam 10 ada kelas, Pak. Jam 10 ya, ada kelas. Oke. Berarti ada satu nggak bisa. Jam 1 bisa? Saya bisa. Yang lainnya jam 1 adakah kelas atau ada yang bentrok? Saya bisa, Pak, besok selain pagi. Oke. Jadi jam 1 bisa semua? Saya nggak bisa, Pak. Jam berapa nggak bisa? Jam 1? Iya, saya jam 1 nggak bisa. Mungkin sore bisa saya. Saya bisa sore. Sore jam piro? Jam 3? Jam 4-nya mungkin, Pak. Jam 4 terlalu mepet ya? Jam 4 gimana? Bisa nggak jam 4? Setengah 4 dulu. Setengah 4 lah ya kalau. Bisa, ya, Pak. Ya, jadi sore jam 4 ya besok ya, untuk menggantikan yang kemarin. Besok Kamis ya. Ya, sebentar lagi saya coba buatkan linknya, mudah-mudahan ini. Tapi mata kuliahnya P3 itu tidak ada di dashboard, saya nggak ngerti juga ya, nanti saya lapor dulu supaya dibuatkan ininya, hilang lagi gitu ya, makanya nggak bisa bikin link di itu ya. Jadi linknya link manual dari bimbingan TA. Oke, jadi besok jam 3:30 ya, untuk pengganti ini ya. Ini presensinya biar sekalian besok. Oke, apakah kalian sudah nerima PowerPoint dari saya atau gimana? Sudah pernah nggak nerima? Di ini, di WA grup sudah ada nggak? Belum, Pak, kalau PowerPoint. Belum ya? Belum ada, sama Pak. sekali ya? Belum, Pak. Oke, jadi sebentar lagi saya share ya, biar sebelum kuliah Anda sudah paling nggak ada bayangan gitu ya, karena buku ada di penerbit ya. Saya nggak tahu di kampus masih ada buku enggak ya. Biasanya sih kita ambil buku ya, karena kuliahnya betul-betul urutan dengan buku ya. Paling nggak ada yang sudah punya buku saya. Ini Brilian enggak punya. Brilian kan biasanya ini orang P3 mesti punya. Oh, kalau belum, Pak, kalau begitu. Belum. Rinaldi punya nggak? Belum, Pak. Oh, belum. Udah ada P3 itu. Nah, ini aliannya ya. Richard punya? Belum, Pak.
Oke, siapa yang sudah punya? Marquez punya. Ini ada pembalap nih. Halo pembalap, Itu Pak, mana? itu Pak kayaknya Pak. Ini pembalapnya diganti di Indonesia Guterres. Ya, ini yang benar yang mana? Marqueznya atau Dionisonya? Ini kayaknya satu 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 laptop atau satu HP kan? Halo Dionisio. Ada suara. Oh, lagi unyang-unyang. Oke. Oh, ini ya dari ini. Tadi kok namanya Marquez kok? Ya, apa itu? Temenmu Marquez ya? Dio. Nggak bisa ngomong deh. Ya, oke. Ini kayak TV ya, di pojok dan kiri. Ya. Oke. Ya, kesulitan mic-mu mungkin tidak jalan itu, Dio. Headsetnya ya, headsetnya itu nggak nyantol atau apa ya? Sering kepake emang sering rusak. Kadang-kadang Pak. Oh, jalan sekarang jalan ya. Harus dipanggil-panggil baru jalan. Baik, Ya, maaf Pak. jadi ya saya carikan ini dulu materinya. Materinya sebentar. Terus saya masukkan di itu ya di chat ya. Mudah-mudahan cukup untuk ini download. Kalau enggak di ini di WA aja. Oke. Sebentar ya. Ini persiapannya lebih lama daripada kuliahnya. Tapi kuliahnya bisa lama hari ini. Sebentar. Kuliahnya belum pada mulai ya, belum sama sekali saya berikan itu ya, apa namanya istilahnya PowerPoint gitu belum sama sekali ya. Belum Pak. Belum, Pak. Kok dengarin ya, dengarin kalian tertinggal gitu ya. Oke, ini sudah ada. Sebentar saya ini kan aja. Oke, sebentar. Saya kirim ke ini aja ya, ke WA aja. Nah, nanti Anda download sambil mendengarkan cerita. Nah, kalau hanya cerita aja 20 menit udah ngantuk kalian. Kalau baca PowerPoint juga nggak bagus juga, tapi paling nggak ada ini ya. Caranya adalah di print out, kemudian kalian mendengarkan kuliah di oret-oret. Satu-satunya cara demikian, kecuali ada yang punya buku terus kemudian di share ya. Oke. Saya kirimkan hingga yang 3 biar sekarang untuk besok mudah-mudahan cukup. Ya, tunggu ya, saya unyeng-unyeng ya. Ini sinyal di rumah mudah-mudahan cukup cepat karena dipakai orang sebelah anak saya.
Tapi kuliah pertama kan sudah saya tunjukkan ya, intinya PowerPoint-nya ya. Sudah belum? Kuliah pertama sudah. Sudah ditunjukkan ya, hanya saja belum saya berikan mungkin ya. Oke, saya sudah kirim ke WA Group 3 file ya, 3 file ringkesannya. Ya harapan saya adalah kalian bukunya itu ada buku, kalau kalian mungkin cari e-booknya ada bukunya ini Ulrich ya. Ntar lagi saya catatkan. Jadi namanya Product Design and Development. Nah itu bisa digunakan, bisa di-download karena dia e-book, mudah-mudahan masih gratis ya. Saya harapkan kalau kalian tidak punya buku saya ya, bukan harus membeli ya. Kalau membeli mesti pesan dulu ke ininya. Nah kalau di Surabaya mungkin tinggal gojek gitu ya. Nah, nanti tambah ongkos kirim, tapi saya ya juga bingung kok ya, karena bukunya ada di penerbitnya di Surabaya penerbitnya. Jadi saya tidak punya hak untuk menjualnya. Tapi biasanya saya pesen ya kalau ada yang ini. Nah kayak gini sekarang kan ribet. Situ ngirim sana ngirim ini kan ya ini melenak ya. Oke. Oleh itu maka pertama adalah PowerPoint sebagai ya pengantar, mudah-mudahan Anda bisa paham. Kemudian bukunya yang kedua yang e-book ya, itu gratis kayaknya kalau sudah ini, atau paling enggak pecahannya itu adalah dari Ulrich ya. Jadi Profesor Ulrich, jadi saya banyak mendapatkan inspirasi dari bukunya beliau ya. Sejak saya di Jerman memang sudah memakai buku itu. Ini Hakim malah baru datang. Kita mau pulang Hakim. Muhammad Hakim, kita sudah mau buyar ini. Dia baru masuk. Oke, kita ini mulai kuliah. Saya share screen. Sebentar, belum dibuka. Proses desain ya. Oke, sudah terlihat ya? Mudah-mudahan sudah terlihat. Oke, ini chapter 2 product design ini macam-macam, ada bahasa Inggrisnya nih. Kadang-kadang bingung juga ya. Anak online itu kemarin kita punya 4 mahasiswa asing di S2, jadi kita pakai bahasa Inggris. Nah, jadi saya menerjemahkan lagi bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, lucu ya. Biasanya bahasa Inggris bukunya, sekarang bukunya bahasa Indonesia, kemudian kita terjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, ini lucu. Oke, proses desain, ya, proses desain atau desain produk yang dimaksud adalah secara tradisional itu artinya sejak dulu sampai sekarang kita memakai modelnya. Proses desain itu adalah ada input ya, yang paling kiri input, kemudian nah ini ada lagi nih ya, ini kalau jam-jam segini ini masuk ini mengganggu ya, mau ngomong hilang. Oke, input ya, input di paling kiri, kemudian ada proses. Nah ini proses desain, kemudian ada luaran. Apapun caranya ya, kalau bengkel itu atau perusahaan itu kecil, maka dia akan tidak pakai komputer ya, karena mungkin tidak dibutuhkan ya, bengkel workshop itu mungkin tidak mungkin ya. Tetapi sekarang sekecil apapun harusnya bengkel itu harus mau ngerti software untuk komunikasi. Oleh itu maka kita coba di sini enggak ya, ada input itu apa, adalah sebuah permintaan ya, misalkan rancanglah sebuah kursi salon, nah gitu ya. Ya
Jadi permintaannya dalam bentuk catatan buku, catatan elektronik dan sebagainya, kemudian dikirimkanlah kepada desainer. Nah, desainer akan mengolah sesuai dengan kebutuhan. Nah, input yang benar ya, bukan yang baik saja, yang benar, karena ini kan pekerjaan jadi benar ya. Baik buruk dari pekerjaan sudah hasilnya itu. Oke, yang benar adalah permintaan itu lengkap. Permintaan lengkap itu artinya jelas ya. Misalnya gini, saya rancanglah sebuah kursi salon yang bisa berputar, bisa tempat duduknya naik turun, kemudian bisa sandarnya bisa direbahkan, kemudian bisa ditekuk, bisa dipindahkan, dan seterusnya. Betul-betul dimensinya berapa dan sebagainya. Jadi betul-betul spek dari input itu sudah jelas. Ya. Nah, seringkali di kita ya, dan ini harus segera dirubah adalah pokoknya tolong saya dibuatkan katakanlah roda gigi seperti ini, roda gigi seperti ini. Jadi dicontoh. Contoh itu contoh yang rusak. Karena dia lepas, kemudian terus dia bawa ke workshop. Pokoknya seperti ini. Nah, sehingga apa yang terjadi, kemungkinan salah itu besar. Kenapa? Yang barang bekas ya, mau digambar ya salah, tidak digambar ya tidak bisa bekerja, kemudian dan seterusnya. Oleh karena itu maka speknya itu jadi dibuat oleh pembuatnya sendiri. Nah, harusnya pemesan yang punya spek. Nah, jadi di sini sudah jelas ya. Oleh karena itu nanti di ujian ini juga sangat jelas. Misalnya rancanglah sebuah roda box belanja gitu ya, box belanja atau keranjang belanja untuk supermarket ya. Tingginya sekian, kemudian lebarnya sekian, kemudian nanti ada bahasanya ergonomis gitu ya, kemudian bisa dibelokkan, kemudian bisa kalau dia butuh, kalau dia bisa di rem atau di stop, bisa mundur, bisa dan sebagainya ya. Jadi lengkap betul. Walaupun pada saat input itu bisa saja mereka tidak bilang bisa dimanufaktur, pasti ya. Kenapa? Begitu Anda diberi tugas pasti harus ada kata manufaktur. Jadi default ya, bisa dimanufaktur itu dalam pemberian tugas itu pasti sudah harus ada, walaupun ya tidak diomongkan, default sudah ya. Jadi kamu kuliah ya, itu berarti ada sekolahnya, ada dosennya gitu ya, ada materinya, ada prosesnya dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu maka nanti ada istilahnya membuat list of requirement untuk mengembangkan produk, maka kalian harus memberikan spek yang jelas ya. Jadi manufaktur itu default, kemudian bisa dirawat atau diperbaiki, itu default juga ya. Jadi produk bagaimanapun bisa diperbaiki, kalau toh tidak bisa diperbaiki misalnya bisa diganti partnya ya. Jadi oleh karena itu maka harus tersedia spare part di pasaran gitu ya. Misalnya Anda punya rice cooker gitu ya, macam-macam dan sebagainya ya. Jadi betul-betul input itu harus lengkap. Jika tidak lengkap maka proses desain juga tidak akan jalan ya. Nah, apa ya keluarannya? Jadi 10 tahun yang lalu masih mungkin CD, dalam bentuk CD. Jadi ada gambarnya disimpan di CD ya, kemudian deskripsinya ya itu di CD, perancangannya semua di CD. Tapi sekarang mungkin tidak di CD, tidak di flash disk, malah di Google Drive gitu ya. Jadi di cloud teknologi ya. Google Drive itu adalah cloud teknologi. Jadi bisa Anda manfaatkan teknologi itu untuk kepentingan
Anda sendiri, ya. Cuma hati-hati kalau dia ada rahasianya, jangan di Google Drive, ya. Banyak sekali data-data universitas yang diberikan jumlah dosen dan sebagainya itu di Google Drive. Kalau saya melakukan pemeriksaan, tapi sebatas ini laporan keuangan itu mungkin tidak masalah, laporan saja. Tapi berapa gajinya si A si B itu enggak, ya. Jadi itu namanya rahasia. Jadi rahasia yang menyebabkan sesuatu jika terjadi, ya, apakah nanti akan ada tuduhan dan sebagainya, jangan dimasukkan Google Drive karena dia cloud teknologi, ya. Nah, jadi Anda simpan seolah di sana adalah penyimpanan sementara Anda. Kemudian Anda bisa panggil dengan akses yang Anda buat atau Anda tetapkan, gitu ya. Nah, sekarang sudah demikian. Oleh karena itu maka kuliah pertama saya nyebut ada gap antara desainer dengan produksi dengan kualitas itu sudah tidak ada lagi sekarang karena semua cloud teknologi, ya. Jadi it's open, ya. Jadi terbuka. Jadi Anda bisa melihat, oh ini salah gambarmu, itu orang produksi langsung begitu. Atau orang kualitas bilang, lelek ini ki siapa sing iso ngukur gitu, ya. Jadi mudah-mudahan dia bisa ya ngerti bahasa Jawa, ya. Yang kadang-kadang untuk menekankan arti itu kadang-kadang saya harus pakai bahasa Jawa, ya. Karena kadang-kadang bahasa Indonesia formal sekali, ya. Oke, jadi selalu demikian. Nah, ini tahun 2002 itu masih pakai ini, ya. Kawan saya di Jerman mencoba menampilkan slide ini. Nah, ini saya ambil, makanya saya tulis namanya dia, ya. Nah, ini masih belum ada flash disk waktu itu, ya. Komputer pun gede-gede, ya. Kemudian laptop ada tapi jarang, ya, mahal. Oke, proses desain demikian. Nah, saya tidak membaca yang di atas, justru menarik adalah gini. Berbagai metode untuk dikembangkan oleh para ahli desain produk, ya. Mulai dari produk modular. Nah, jangan kaget, ya. Ini mungkin mata kuliah saya tidak menyebutkan modular, produk modular, ya. Saya ingin bercita-cita membuat buku atau melengkapi buku saya dengan materi produk modular. Tapi uangnya minta ampun ininya, ya. Jadi kalau produk modular itu harus ada contohnya. Nah, kalau saya ngambil contoh dari produk-produk yang ada di pasar itu mesti minta izin, dan itu kalau tidak diizinkan atau mungkin berbayar, nah ini kan repot, ya. Oleh karena itu maka bagian dari produk modular itu sampai sekarang belum bisa saya tulis, ya, karena itu. Nah, kemudian reverse engineering, ya. Jadi kita pelan-pelan saja, ya. Jadi biar Anda kenal istilah-istilah ini, karena kalau Anda tidak kenal istilah ini nanti seolah-olah pengetahuan anak ITS itu kurang dibandingkan dengan teman-teman dari perguruan tinggi lain. Oleh karena itu maka saya tekankan lagi, kelemahan dari kita di ITS adalah seringkali istilah-istilah itu tidak kita perhatikan, ya. Nah, itu maka mohon kalian yang mana produk modular itu apa sih, nah gitu, ya. Di kawan-kawan ITB, kawan itu kental banget dengan ini. Produk modular itu gini-gini, wah, seperti menguasai gitu, ya. Mungkin juga benar, mungkin juga belum menguasai, tapi paling enggak istilahnya mereka biasa menyampaikannya, ya. Oleh karena itu maka saya ingin juga kalian pada saat pertemuan-pertemuan dengan mahasiswa tidak kalah dengan istilah-istilah seperti ini, ya. Produk modular jadi ini, produk modular adalah misalnya rice cooker gitu, ya. Sebentar ya, ini saya buka dulu. Ya, Mas Ayub. Ya, siang Pak. Ya. Mobil printernya biasa Pak, lama tidak kelihatan. Lah iya, lah ini pandemi di rumah terus ini. Oh, alah, iya. Iya, nanti. Pakai saya. Iya, nanti mudah-mudahan Sabtu ini saya ke sana lah, Sabtu gitu. Oh, iya. Sabtu buka ada, Mas? Buka tengah hari Pak, bisa pagi. Oh gitu ya? Iya, nggih, matur nuwun. Nggih, sehat-sehat Mas Ayub. Nggih, monggo-monggo. Nggih, sami-sami. Ya, biasalah.
pelanggan. Oke. Apa namanya? Kembali lagi modular. Jadi misalnya kalau kalian beli rice cooker, pernah beli rice cooker? Rice cooker ya. Jadi kalau kalian kos mau masak sendiri, beli cooker yang kecil aja gitu ya. Mungkin biasa makan nasi ya. Apalagi sekarang misalnya pandemi gini, ya udah makan di ini aja, bikin nasi sendiri, jangan keluar gitu ya. Kemudian nanti lauknya apa, telur aja gitu ya. Oke, saya juga sama. Oke. Nah, kemudian kalau di rumah dengan keluarga, rice cookernya besar. Ya, lebih besar sedikit gitu, karena mungkin keluarga tidak besar-besar banget. Kemudian keluarga besar lagi dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang ya, elektronik ya, umumnya modular dan elektronik, baik dia kecil maupun besar atau lebih besar sedikit, itu di dalamnya itu sama. Kalau toh tidak sama, itu proporsional ya. Nah, jadi proporsional. Jadi misalnya Anda punya power supply dan sebagainya, itu baik untuk laptop, untuk PC ini, PC itu, semuanya sama. Nah, itu yang disebut dengan modular. Jadi dia sudah merupakan sebuah bentuknya proporsional. Kemudian kalau tipe ini ya ini dia, kalau dia ini dalam satu series produk gitu ya. Jadi produknya berseries, kemudian di dalamnya tuh sama. Nah, ya. Misalnya kalau Anda lihat mobil Avanza dengan apa tuh, dengan Xenia, itu saya jalan dalamnya mesinnya itu ya sama. Mesinnya kan mau di merek Daihatsu, mau di merek Toyota sama aja ya, itu kan cetakannya saja, padahal itu speknya sama. Nah, kemudian yang paling modular itu adalah kijang ya. Nah, sekarang kijang mungkin kijang Innova tidak banyak. Nah, kijang dulu itu kijang XL, ada LL, ada short, ada S, macam-macam itu banyak, seriesnya banyak. Semuanya sama, mesinnya sama, tinggal bodinya aja beda. Nah, itu modular namanya ya. Jadi komponen intinya sama, tetapi mungkin tempatnya atau aksesorisnya beda, itu namanya modular. Jadi kalau rusak, mau besar mau kecil mobilnya sama aja, rusaknya ya di mesinnya ya sama gitu ya. Nah, kemudian yang reverse engineering ini sudah sekarang menjadi tidak rahasia lagi. Kalau dulu awal-awal tidak rahasia, reverse engineering itu adalah sebuah cara atau teknologi yang dengan memanfaatkan teknologi orang lain untuk diperbaiki menjadi milik sendiri. Nah, jadi setengah cloud gitu, setengah mengambil punya orang, tetapi bukan barangnya orang. Ya, kita beli punya barangnya orang, kita juga punya produk yang tidak berbeda, ada mirip gitu, tetapi kualitasnya nggak bagus. Akhirnya Anda beli yang bagus, kemudian Anda bongkar, cek, oke, ketemu ya, kira-kira oh ini kekuatannya di sini. Nah, Anda membuat produk baru dari perusahaan Anda sendiri dengan kekuatan yang mungkin lebih besar daripada kekuatan mereka. Nah, itu namanya reverse engineering. Artinya Anda mencontoh kemudian membuat lebih baik. Nah, itu bahasa sehari-harinya ya. Silakan curi teknologinya, kemudian lakukan atau hasilkan yang lebih baik. Nah, itu namanya reverse engineering. Ya, sekarang sudah formal, jadi boleh. Asal jangan menamakan produk itu sama. Nah, itu. Ya, misalnya atau mirip-mirip. Nah, mirip-mirip itu jadi akan ada kecurigaan. Nah, kalau ada produk yang sama Anda ciptakan tanpa izin, itu ilegal dan bisa dituntut ya. Bisa dihukum gitu ya bahasa ininya. Nah, itu maka lakukan reverse engineering. Jadi Anda mau beli saja produk yang bagus, kemudian cek di mana keunggulannya, kemudian Anda buat yang lebih bagus untuk produk Anda dengan merek Anda sendiri. Nah, itu disilahkan ya. Jadi mencontoh punya orang untuk membuat produk yang lebih baik, produk kita sendiri. Itu namanya reverse engineering. Nah, kemudian metode FMEA untuk S1 saya tidak berikan, ya saya berikan kepada anak S2 karena ini banyak analisisnya. Ya, sebenarnya juga boleh Anda ini, tapi
3 SKS saya kira tidak cukup. FMEA adalah Failure Mode and Effect Analysis, itu sebuah metode untuk mengetahui sebuah produk gagal sebelum dia dibuat atau sebelum dia diluncurkan. Yang sering dilakukan di mobil, ya, pada industri mobil. Jadi dia membuat produk, ya, kemudian diuji berapa kali dan sebagainya, dia akan tahu oh kelemahannya di sini. Nah, dia akan perbaiki, kemudian baru di launching. Nah, itu tujuannya FMEA gitu, ya. Jadi mencegah kegagalan sebuah produk sebelum produk itu dibuat. Dibuat itu maksudnya dibuat untuk dipasarkan, ya. Jadi bisa saja Anda buat di dalam pabrik industri tetapi belum dipasarkan. Nah, itu kita sebut belum dibuat untuk masyarakat. Nah, sedangkan metode RCA namanya root cause analysis, itu adalah saudaranya FMEA, itu adalah mencari penyebab penyebabnya, misalnya kesalahan-kesalahan atau kegagalannya di mana. Nah, itu namanya root cause analysis. Jadi analisis akar permasalahan, penyebab misalnya. Apa penyebabnya? Nah, dua metode ini FMEA maupun RCA sering digabung karena kadang-kadang kalau dipisah itu bingung, ini kita melakukan FMEA atau RCA. Nah, yang jelas FMEA itu pada ada worksheet-nya, ya. Sedangkan RCA ada worksheet tapi berbeda. Jadi FMEA itu lebih teliti, RCA lebih detail ke bagian-bagian tertentu. Kalau FMEA menyeluruh satu produk dicek, misalnya mobil, ya, bagian mana yang lemah. Nah, bagian mana yang lemah dicek lagi dengan FMEA lebih detail demikian, ya. Jadi ada tingkatannya, ya, secara keseluruhan, bagian lebih kecil dan seterusnya. Jadi itu FMEA dan sangat banyak atau sangat bagus digunakan pada pabrik-pabrik. Ada industri yang mulai dari material sampai ke produk jadi, misalnya kayak otomobil, ya. Tapi kalau Anda industri Anda misalnya hanya menghasilkan material saja, mungkin tidak banyak yang bisa dilakukan, ya. Oke. Nah, hingga periode perancangan produk sistematik. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan yang sistematik atau yang lebih mudah untuk dipahami, ya. Karena kalau yang FMEA dan RCA itu mesti khusus gitu, ya. Jadi kalau dulu saya sering training, memberikan training, sekarang hampir tidak pernah. Itu FMEA 1 minggu, RCA 1 minggu gitu, ya. Jadi 2 hari kita pakai untuk diskusi, yang lainnya kita untuk melakukan pendalaman materinya. Nah, ya, jadi dia khusus itu. Oke. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah yang ini. Jadi saya mengambil beberapa buku, ya, mulai dari bukunya Cross, ya. Nah, Cross menyebut itu adalah deskriptif. Jadi deskriptif itu dia deskripsi. Jadi bla 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 banyak. Nah, kalau di Eropa, saya nggak tahu banyak di Amerika, ya, tapi mungkin tidak beda jauh. Sesuatu itu banyak ditulis. Dokumen itu dengan tulisan dan dengan gambar. Kalau kita banyak ngomongnya tapi tidak ditulis, nah jeleknya kita di situ. Oleh karena itu maka kita membaca kurang, menulis juga kurang. Jadi apa istilahnya itu? Kemarin itu Bu Risma menyarankan citasi, apa namanya? Baca tulis. Jadi minimum anak-anak dalam 1 minggu membaca 1 buku. Ya, apa ya? Saya lupa, ya. Setelah ketemu Bu Risma bilang pokoknya SMP kudu moco buku 1 buku entah apalah, tapi tentu saja bukan buku-buku yang porno, ya. Ya porno bisa 10 sedino, ya. Ya, tapi bukan itu. Jadi buku apalah, pengetahuan umum, ya, pengetahuan tentang ya agama, pokoknya membaca tulis kan. Setelah membaca baru menulis. Nah, itu di kita memang kurang, ya. Di kita dituntut hafalan. Nah, ini piro, gitu, ya, hafalan, ya. Jadi siapa yang hafal dulu bisa menjawab, boleh pulang kan gitu kan. Nah, kalau di negara yang
kuat ininya, deskriptifnya enggak ya. Jadi silakan tulis saja apa yang Anda inginkan, tulis saja. Jadi biasa menulis. Kemudian setelah ditulis mereka disuruh menjelaskan. Si cross itu demikian ya. Jadi cross itu mempunyai 4 tahapan. Eksplorasi, ya, apa sih yang ingin dikerjakan? Nah, itu eksplorasi. Setelah itu generasi. Generasi itu bukan generasi Z seperti kalian ini, Y bukan itu. Jadi generasi itu adalah membangun konsep. Ya, nah ini mungkin tulisan saya adalah generasi konsep. Jadi saya coba menerjemahkan dalam bahasa Indonesia generate itu apa generation gitu ya, generation membangun, meng-create gitu. Jadi bahasanya agak susah kalau ini ya, tapi oleh karena itu maka saya tetap aja generasi gitu. Ya, jadi sama nanti Anda juga tugasnya adalah mencari, mengekspor apa yang ada di keliling Anda dan sebagainya. Kemudian Anda jadikan sebuah rancangan Anda, ya, nah, membuat konsep, nah, generate the konsep, gitu, ya. Nah setelah konsepnya Anda buat, Anda lakukan evaluasi. Nah setelah evaluasinya oke, tidak ada masalah. Kalau ada masalah maka dilakukan perbaikan atau revisi. Ya, kemudian masuk lagi ke generate ya, jadi keluar lagi konsep yang baru. Jika ya maka dikomunikasikan. Nah itu modelnya cross yang cross ya, yang disampaikan oleh cross gitu ya. Nah model deskriptif yang lainnya adalah Franks. Nah ya, jadi mohon maaf ini semua ada di buku saya ya. Jadi saya ngambil buku aja karena daripada saya bikin PowerPoint yang tidak sesuai dengan buku yang lucu ya. Jadi iki opo gitu ya. Nah, jadi mungkin saya kenalkan saja ya. Ini adalah proses oleh Frank ya, namanya tetap disebut adalah model deskriptif. Nah, Franks itu lebih luas dan detail daripada si Cross. Dia menyebutkan kalau kita merancang maka kita harus tahu kebutuhan. Nah, ya, nah, nanti persis dengan Ulrich dan persis dengan nanti ide yang saya akan sampaikan. Oke, jadi bukan saya duluan ya. Jadi saya banyak mengambil referensi dari mereka. Oke, jadi ada kebutuhan, kemudian melakukan analisis permasalahan. Nah, jadi kebutuhannya ini. Jadi misalnya kebutuhan sekarang adalah mengembangkan ventilator COVID-19. Ya, walaupun COVID-nya selesai, Anda coba kembangkan ventilator yang lebih tidak nyebut COVID. Ya, ventilator kan tiap hari dibutuhkan. Ya, jika orang sesak napas dan sebagainya dibutuhkan. Hanya saja memang pada saat wabah ini betul-betul sangat dibutuhkan. Karena tanpa itu mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semua. Pasien penderita COVID itu betul-betul tidak bisa bernapas. Ya, nah kalau tidak bisa bernapas kan Anda bisa bayangkan, dan seterusnya, saya tidak cerita lagi, ya. Oke, nah, dalam ada sebuah keputusan itu, maka analisis permasalahannya, kira-kira masalah di mana ya, yang selama ini, yang ada itu di existing, seperti apa, besar, kecil, berat, dan sebagainya. Oh, ini tidak bagus ya, kenapa ya, kurang ringan, oh ini berat sekali, kalau rusak susah diganti, dan sebagainya, itu Anda coba cari kekurangannya, ya. Nah setelah tahu kekurangannya maka inilah kekurangannya. Nah, itu pernyataan permasalahan ya. Permasalahannya dari sini ya, ventilator yang ada sekarang sangat berat, tabungnya besar, kemudian dibutuhkan kompresor yang kuat dan sebagainya ya. Nah oleh itu maka dituntutlah Anda membuat ventilator yang lebih ringan, lebih fleksibel, lebih mudah dipakai, kemudian dengan power yang rendah dan sebagainya, ya, sehingga setiap ruangan di rumah sakit bisa memanfaatkan fasilitas tersebut tanpa kena beban listrik yang luar biasa, ya. Kalau dulu besar sekali, ya, jadi ventilatornya besar, didorong gitu berat, ya, kayak turbinnya Pak Herman, lalu ya turbin ya tunnel ya, turbin ini tunnel ya tower ya, tunnelnya Pak Herman kan besar ya kayak gitu. Nah itu kan dorongnya ini ya supaya bisa menghasilkan apa namanya kayak blower yang besar. So kemudian akhirnya Anda membuat konsep desain ya. Setelah itu konsepnya kemudian pemilihan skema namanya ya, nyebutnya dia skema
Ya, jika masih ada yang salah maka harus balik lagi ke atas. Ya, setelah pemilihan maka penggabungan skema-skema. Jadi komponen misalnya ventilator ada penggeraknya, ada ininya itu akhirnya bisa kemudian digabung. Setelah itu baru didetailisasi konsep desainnya, kemudian pengembangan dan lain sebagainya. Itu jadi panjang banget ya. Oke, panjang banget. Apakah ini harus begini? Di industri mobil betul-betul panjang dan panjang alurnya, tetapi waktunya pendek. Ya. Jadi SOP-nya itu jelas, panjang SOP-nya, tetapi waktu yang dibutuhkan dari titik satu ke titik lainnya itu sangat singkat. Ya, sebaliknya kalau bengkel umum yang kecil, ya kelihatannya enggak ada SOP-nya, tetapi jalan ini prosesnya yang lama dan tentu saja kualitasnya akan berbeda. Ya, jadi industri itu SOP-nya jelas, kita dowo, ya panjang kelihatannya, tapi pada hakikatnya dalam proses dia sangat efisien. Ya, itu adalah model French, ya. Kemudian namanya prescriptive. Ya, prescriptive itu kira-kira deskriptif itu adalah diceritakan, prescriptive itu memberikan wawasan lebih kecil, lebih kecil gitu ya. Nah, kalau tadi itu agak umum, deskriptif ini. Nah, kalau ini sudah tidak menyebut permasalahannya apa, ini langsung ke persoalan intinya, ya makanya dia preskriptif. Ya. Jadi menuju ke bagian intinya. Nah, pengembangnya adalah Acer, ya, bukan Acer-nya laptop ya, Acer. Dia langsung membuat pemrograman. Jadi fase analitik, kemudian langsung dibuat program, pengumpulan data, kemudian fase kreatif, dia langsung menganalisa, melakukan sintesa, langsung menggambar, langsung mengembangkan. Kemudian fase eksekusi langsung komunikasi dan membuatnya. Jadi sangat sangat kecil intinya ya. Nah, jadi detail tapi di dalam gitu, ya. Nah, ini banyak digunakan di Jerman, ya. Jadi industri kecil sudah biasanya gini. Industri itu anak perusahaan biasanya mengerjakan seperti ini. Jadi model desain mereka adalah preskriptif karena sudah jelas. Jadi mereka adalah menerima job order dari perusahaan induknya. Kamu perusahaan A sebagai anak ininya ya. Anak perusahaannya, buatkan ininya, nah gitu ya. Oleh karena itu dia tidak lagi permasalahannya apa itu enggak. Jadi pokoknya dia sudah diberikan tugas untuk mengerjakan ini. Ya, nah, kayak gitu. Ya misalnya sekarang kalau Anda lihat PJB ya, ada PLN, anak perusahaannya PJB. Sekarang PJB punya PJBS. Nggak tahu berapa tahun lagi punya mungkin PJB apa gitu ya. Nah, jadi ada dari PLN, organisasi negara menjadi PJB, ya. Kemudian PLN juga punya Indonesian Power, nah, ya. Kemudian di bawahnya PJB ada PJBS, yaitu untuk servis, ya. Jadi yang menjalankan ini. Nah, jadi mereka sudah tahu permasalahan di PJB. Oleh karena itu maka mereka tidak utik-utik lagi, langsung ke ke aksinya. Itu namanya preskriptif, ya. Jadi kapan digunakan? Jika Anda sudah menerima informasi sebelumnya, Anda akan melakukan namanya preskriptif. Nah, secara umum yang ini adalah komprehensif. Komprehensif itu ya digunakan sangat ini. Komprehensif itu jadi faktor yang lainnya dipikirkan atau dimasukkan, ya. Faktor apa itu? Kalau Anda lihat di sini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah klasifikasi, ya. Jadi klarifikasi tugasnya apa. Nah, jadi jelas, ya, tugasnya apa. Kemudian yang fase kedua adalah yang kita sebut dengan konsep desain, ya. Nah, ini Ulrich nih, ya, ya. Tapi di Jerman menyebutnya adalah comprehensive model dan pengembangnya adalah Profesor Paul dan Bates, ya.
Profesor Bait ini salah satu yang menguji disertasi saya, ya, mengevaluasi, ya. Dan kebetulan sempat ketemu di Jerman, ya, dan beliau sekarang sudah meninggal, ya. Jadi beliau adalah salah satu profesor desain terkenal di Jerman. Oke, jadi kemudian setelah konsep desain ada perwujudan desain. Perwujudan desain adalah kalau Anda pernah mendapat gambar susunan. Nah, jadi gambar susunan kalau dibongkar itu kelihatan, nah, ini bisa dibongkar, ini bisa dipasang dan sebagainya. Nah, kalau gambar susunannya tidak benar, maka gimana cara masangnya, gimana kerjanya, cara kerjanya itu tidak bisa menjelaskan. Oleh karena itu maka perwujudan desain penting, ya. Jadi misalnya kalau saya membuka kalau di itu ya di roda gigi apa namanya itu di perancangan roda gigi atau gearbox, mana yang dibuka duluan, ya. Kalau ini dibuka maka ini bisa, kalau ini tidak dibuka maka Anda tidak bisa membongkar, ya. Demikian pula bagaimana memasangnya dan seterusnya, itu namanya perwujudan desain. Jadi sekarang itu sudah ada 3D semua, ya, untuk gambar 3D itu sudah mudah untuk mengetahui perwujudan desain. Jadi bisa Anda extrude gitu, ya, keluarkan, tarik, itu bisa, masukkan, tarik. Kalau dulu tidak ada gambar tangan, ya. Nah, ini ya apa cara yang mengeluarkan? Waduh, ya apa cara yang mengeluarkannya? Ya diongkel-ongkel, kok diongkel-ongkel? Nah, jadi biasanya bilang, aku nggak ngerti cara masangnya dan cara membongkarnya, ya. Nah, kalau sekarang itu sudah ada extrude-nya, ya. Jadi extrude, jadi bisa dilihat. Ini perwujudan desain ini. Kalau dia nanti apa namanya teriris, mungkin tidak bisa dikeluarkan. Pakai tracker gitu. Oke, kemudian setelah itu perwujudan desain maka ada namanya desain lengkap, ya. Nah, tahap-tahap dalamnya itu luar biasa banyaknya. Nah, modelnya Profesor Pahl dan Bait ini sudah ditetapkan oleh Persatuan Insinyur Jerman yang dijadikan standar metode perancangan di seluruh perusahaan di Jerman dan Austria, sebagian Swiss dan mungkin dekatnya Jerman itu adalah Belgia. Ya, tapi tidak banyak di Belgia. Yang banyak adalah Austria pasti memakai karena mereka sama-sama bahasa Jermannya. Kemudian Swiss sebagian besar penduduknya juga bisa bahasa Jerman. Jadi industri di sana juga memanfaatkan metodenya Profesor Bait dan Pahl yang dikemas menjadi namanya VDI. VDI itu Verein Deutscher Ingenieur. Nah, itu artinya Persatuan Insinyur Jerman atau Deutsch itu Jerman, ya. Nah, jadi tadi, ya, itu disistematikkan lagi oleh VDI itu bahasa Jerman. V itu dibaca dengan V, ya, VDI. Jadi Verein Deutscher Ingenieur itu Persatuan Jerman itu mau membuat metode yang lebih mudah dipahami oleh industri. Nah, bentuknya adalah demikian. Kalau tadi kan ada diskusi, ada ini. Nah, kalau industri suruh diskusi terus kapan kerjanya katanya. Oleh itu maka mereka fasenya sama, fase 1, 2, 3, dan 4. Hanya saja apa yang harus dihasilkan ini jelas di sebelah kanannya. Kalau tadi kan tidak, apa hasilnya nggak tahu. Nah, gitu, ya. Walaupun sebenarnya sudah di deskripsinya ada, tapi mungkin sulit dipahami oleh orang industri, karena orang industri kan bukan orang ilmiah, ya, bukan profesor, ya. Oke, itu. Nah, ini adalah model Mach, ya. Mach itu modelnya adalah model lama, ya. Ini banyak di ilmu teknologi. Ilmu teknologi itu ada science teknologi, ya. Jadi tidak banyak dimanfaatkan di teknologi engineering, ya. Nah, oleh itu maka Anda akan muncul dengan istilah induction. Jadi induction, ya, desain karakteristik, evaluasi, supposition, ya, performance, prediksi, desain teori dan sebagainya. Ini adalah ilmu engineering. Jadi ilmunya, bukan teknologinya, ya.
Kita itu kadang-kadang bingung. Anda tahu antara beda ilmu dengan teknologi? Ada yang tahu barangkali sebelum ini? Boleh di sela-sela. Saya minum, Anda mikir, apa beda ilmu pengetahuan dan teknologi? Kan iptek ya. Pak izin menjawab Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya mungkin kalau ilmu itu dia kayak dasar dari teorinya gitu loh. Tapi kalau teknologi itu dari teori tadi dijadikan sebagai suatu hal yang bisa dipakai gitu. Oke, saya kira sebagian sudah betul, mungkin Anda belum lengkap aja. Jadi ilmu adalah dasar berpikirnya, dasar pengetahuan bagaimana itu terjadi dan sebagainya, ya bagaimana menghitungnya, bagaimana melakukan analisisnya, ada metode-metode yang digunakan. Ya. Sedangkan teknologi adalah how to introduce, how to design, how to make, how to dan sebagainya. Jadi mulai dari perancangan hingga ke pembuatannya. Nah, perancangan membutuhkan ilmu pengetahuannya, gitu ya. Jadi teknologi itu adalah how to make atau how to produce a product, gitu. Ya, itu gitunya. Jadi how-nya, ya. Kalau ipteknya tadi adalah why-nya, gitu ya. Nah, jadi kenapa harus begini? Karena rumus ini menyatakan ini, kalau tidak begini kan dia tidak akan jalan, gitu ya. Nah, jadi why dan how-nya itu bedanya sekarang. Oleh karena itu maka sekarang tidak bisa lepas iptek ya, ilmu dan teknologi. Jadi kalau dulu teknologi kan tidak banyak disampaikan, tapi sekarang yang menguasai adalah sudah teknologi, ya, seperti cloud teknologi, ya. Kemudian apalagi 4.0 teknologi dan sebagainya, ya. Jadi hampir semua ngomong teknologi. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu arti dasar ilmunya itu ya sudah ada gitu, ya. Yang berkembang adalah teknologinya. Ya, oleh karena itu persamaan ABC ya itu kan dari dulu sampai sekarang ya sama aja kan, ya. Anda tahu dari SMP ya dapat ini ya, betul ya. Saya malah tidak pernah. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, ini banyak melakukan ilmunya. Ilmu teknik mesin itu seperti apa sih? Jadi ilmu teknik mesin, ya, yang kita lakukan di teknik mesin sekarang adalah teknologinya, ya. Jadi mekanik, makanya teknik mesin, ya kan teknik mesin, bukan ilmu teknik mesin. Ilmu teknik mesin biasanya bagaimana menghandle kerja praktek ini, bagaimana menghandle mesin ini. Nah, itu ilmunya, ya. Nah, tetapi bagaimana membuat, bagaimana merancang dan sebagainya adalah teknologinya. Oleh karena itu maka reverse engineering banyak ya didasarkan adalah teknologi. Jadi dia tidak memikir lagi ini kok dapatnya gini ya, kenapa ya, sudah tidak lagi, ya. Jadi dianggap hitung-hitungnya sudah betul, gitu ya. Nah, Jepang itu penuh dengan teknologi. Mereka tidak peduli dengan ininya. Kon ngomong apa, silakan. Sehingga Anda bisa dengar bahwa pemenang-pemenang Nobel di ilmu pengetahuan apa itu kan sangat jarang dari Jepang. Ya, yang banyak adalah dari Jerman karena dia filosofi. Mungkin beberapa juga dari Prancis, Eropa lah gitu ya. Nah, itu karena dia banyak mengembangkan ilmunya. Kalau teknologi tidak bisa disebut ini baru nih, ya. Teknologi adalah hasil bahasanya hasil silang, ya, sana silang sini, ya. Nah, ini ya hasil bahasa ini mungkin perkawinan teknologi ini dengan teknologi yang akan menemukan teknologi baru, kan gitu ya. Nah, termasuk juga DNA sekarang kan juga adalah sebuah hasil rekayasa, ya. Rekayasa berarti teknologi atau engineering. So, ini mungkin saya tidak banyak jelaskan, ini adalah banyak di IKIP, ya, IKIP ya, bagaimana mengajarkan mahasiswa supaya mengerti mesin, ini adalah repot ya, bagaimana mengajarkan, ya. Aku yang nggak iso ngajar,
ngajarkan supaya mereka ngerti teknik mesin, ya sekongkon bongkar mesinnya kan gitu kan, banyak orang teknologi ya. Ya bongkar, ojo diajari, nah ini dibuka dulu, nah, SOP, nah itu penuh dengan gitu ya, nah, itu namanya ilmunya. So, model cross lagi, jadi cross itu mengembangkan lagi, jadi selain dia tadi, dia membuat ini, membuat lebih kecil-kecil lagi, dipisah-pisah, nah ini yang banyak ke modular, banyak dipakai di modular oleh model cross. Jadi kalau subpart ini masalahnya apa sih? Nah itu dia harus selesaikan. Subpart ini bagaimana? Nah dari subpart itu akan digabung-gabung, maka jadilah dia sebuah solusi yang totally solusi. Ya, saya nyebutnya di sini adalah sub solusi, sub masalah dia diselesaikan dengan sub solusi, kemudian naik menjadi solusi menyeluruh, kemudian masalah menyeluruh. Nah itu teori, ini teori juga nih, teori ilmu teknik nih, desain ya. Nah, cross ini adalah orang proses desain yang ilmuwan. Nah, ya. Jadi kalau saya bukan, saya teknolog ya. Oke. Ini yang saya tadi sampaikan ke Anda, coba download nanti yang punyanya Uli ya, itu free. Anda bisa memanfaatkan e-booknya dia ya, sehingga Anda tidak perlu mencari buku saya ya, kecuali kalau kalian memang pingin ya. Kalau pingin, saya belum pernah ke kampus, jadi apakah masih ada di ruang saya apa tidak nggak tahu juga ya. Nah kalau itu ada, terus gimana saya melakukan pengiriman dan sebagainya, itu juga repot ya. Kecuali nanti kalau memang ada, saya taruh di lab, nanti anak-anak yang Surabaya ke kampus ambil di lab, terus nanti duitnya taruh di situ aja gitu ya. Jadi istilahnya apa, warung jujur mungkin bisa yang gitu-gitu ya. Oke. Kita akan mulai seperti ini yang kita manfaatkan. Jadi desain model Ulrich itu adalah ada disebut dengan misi tertulis. Misi tertulis adalah tugas. Dalam bahasa Inggrisnya mungkin disebut dengan task ya. Apa tugasnya? Tugas itu harus jelas betul ya. Kemudian dia akan mengidentifikasikan kebutuhan konsumen. Nah, besok hari apa kita besok? Kamis ya, jam 4:30 itu Kamis besok ya. Nah, Iya. saya belum minta Anda kembangkan, nanti di akhir kuliah kita akan bincang-bincang, coba cari sesuatu. Nah besok Anda bisa sampaikan, Pak saya sudah mengembangkan ini, bisa enggak gitu ya. Nah, untuk tugas kalian. Nah, pertama adalah identifikasi kebutuhan konsumen. Konsumen, jadi dia kontak dengan konsumen. Jadi ini sudah desain yang komprehensif, betul-betul melibatkan konsumen. Siapa sih konsumen itu? Konsumen itu bisa saja atasan kalian, teman kalian, ya, agent, end user, everybody. Ya, jadi konsumen adalah semua orang yang memang menginginkan atau meminta Anda melakukan sesuatu, itu konsumen namanya ya dalam bahasa ini. Oleh karena itu, maka jika ada seorang memesan, maka Anda tanyakan kebutuhannya apa sih? Nah, bukan kebutuhan dalam arti material ini dibutuhkan, enggak ya. Jadi misalnya pertama adalah untuk produk ini fungsinya apa? Harus bisa ini, harus bisa itu. Itu namanya kebutuhan ya. Dalam bahasa Inggrisnya requirement, bukan bill of material ya. Nah sering kali mahasiswa salah pengertian ya. Saya nyebutnya kebutuhan, tapi mereka menganggapnya adalah bill of material. Lalu bill material, jadi material yang dibutuhkan adalah ini. Nah bukan itu. Di sini adalah untuk desain ini harus bisa apa ya. Misalnya pertama katakanlah tadi ya, kita mengembangkan kursi salon, maka dia bisa direbahkan ya, bisa dinaik turunkan tempat duduknya, kemudian bisa diputar ya, bisa dipindahkan dan sebagainya. Itu adalah daftar kebutuhan akan produk itu, bukan kebutuhan untuk membuat itu. Nah itu bill of material, sering kata-kata BOM ya, bill of material. Jadi daftar material yang dibutuhkan, bukan ya. Kalau ini sekali lagi mohon jangan ada yang salah
Daftar kebutuhan tersebut adalah seperti tadi itu. Jadi kata-katanya adalah kata-kata biasanya daftar kebutuhan dalam kata-kata sifat. Ya, harus ekonomis, tapi tidak menyebut harus ekonomis seperti apa ya. Nah, ya harus baiklah, harus ringan dan sebagainya. Nah, Anda sebagai desainer akan mendefinisikan ringannya seperti apa. Oh, ringannya tidak lebih dari 25 kg misalnya gitu. Oke. Nah, itulah yang masuk dalam kotak kedua. Jadi si konsumen itu kadang-kadang ngomong, pokoknya saya ingin produk yang kamu buat itu yang ringan. Nah, Anda akan tetap ringan itu seberapa ya? Nah, Anda bisa ngitung kan, hitung kalau dimensinya sekian maka tidak bisa lebih kecil daripada ini. Ya, sini sudah minimum. Nah, jadi Anda sudah tetapkan kalau gitu berat berat dari bendanya adalah sekian. Nah, karena Anda gitu, Anda tetapkan di spesifikasi produk. Ya, nah konsumen yang bagus adalah memberikan spesifikasi produknya yang jelas. Kadang-kadang Anda yang harus menerjemahkannya. Kadang-kadang di Indonesia itu begitu. Ya, tapi kalau industri yang maju, spesifikasi produk ditetapkan oleh konsumen. Jadi pemesan. Ya, saya mau produk yang begini, materialnya ini, bentuknya ini, dimensinya ini, bisa ini, dan sebagainya. Jadi daftar kebutuhan sudah ada, ya, itu, ya. Daftar kebutuhan sudah ada, kemudian desainer tinggal membuat konsep, ya. Nah, oleh karena itu maka Uli menyatakan analisa kompetensi produk. Kira-kira produk ini bisa apa sih ya? Nah, jadi dia melihat fungsinya, ya, nah, fungsinya. Jadi ada analisa kompetensi produk. Kira-kira bisa nggak? Bisa dibuat, bisa lebih murah, bisa bersaing dan sebagainya. Dia sudah menganalisanya. Nah, kemudian setelah itu ada tahap menghasilkan konsep produk. Nah, nanti tugas kalian, saya memberikan tugas kepada kalian, ya, tertulisnya adalah silahkan kembangkan produk yang Anda ingin kembangkan. Nah, itu bahasanya dari saya, ya. Nah, tertulis demikian. Nah, setelah itu kebutuhannya seperti apa, silahkan Anda mendefinisikan sendiri seolah-olah sebagai konsumen yang nantinya Anda sendiri akan menjadi desainer. Nah, ini kan kita dalam satu wadah pendidikan, ya. Nah, sekali-sekali jadi konsumen, sekali jadi desainer, ya. Nah, tentu saja di awal Anda harus berpura-pura atau berperilaku sebagai konsumen, harus bisa ini dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya bukan pura-pura lagi, itulah cita-cita Anda untuk mendesain sebuah produk, ya. Ya. Nah, nanti di akhir kuliah saya akan menyampaikan lagi, ya. Silakan cari produk apapun yang ada di sekitar Anda, ya, ada di mana yang ini kembangkan, besok kita bicarakan. Anda mau mengembangkan apa? Ya, bisa saja, oke Pak, saya mengembangkan bagian dari TA saya, bisa nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi jangan nulis TA sekarang, ya. Nah, jadi kita berawal aja, ya. Jadi pra TA juga nggak apa-apa, ya, silakan. Kalau itu memang dibutuhkan, ya silakan. Namun demikian, jika nanti pembimbing Anda tidak setuju, jangan bilang ini Pak London sudah mengarahkan TA-nya seperti ini, tapi Bapak tidak setuju, terus gimana? Jangan. Ya, ini kan pembelajaran adalah dalam dua mata kuliah perancangan produk. Ya, bisa saja pembimbing kalian setuju, bisa saja menolak. Ya, nah, jika kalian memakai tema yang berhubungan dengan TA Anda. Ya, oleh itu tidak ada kontak antara kami, ya. Nah, jika Anda nanti punya pembimbing yang berbeda. Oke, setelah itu, ya, menghasilkan konsep. Ini Anda membuat konsep. Tetapi nanti di sini si Uli tidak menyebutkan bagaimana Anda mencari existing product. Namun demikian dia menjelaskan di sini analisa kompetensi produk. Kompetensi artinya kira-kira produk ini lebih baik nggak dibandingkan dengan yang lain. Itu artinya dia juga melakukan analisa existing product, tetapi tidak jelas, ya. Oleh itu maka saya menjelaskan lebih ini sebelum Anda mengembangkan atau menghasilkan konsep, lebih baik Anda melihat produk-produk yang existing.
ya. Jadi teorinya sih tidak harus gitu ya, tetapi dalam pelaksanaannya karena kita adalah orang teknolog, maka kita melakukan reverse saja. Gimana caranya? Anda ya di sini ini ada sudah masukan dari produk existing. Itu sebenarnya sudah diomongkan oleh si Ulrich di sini. Hanya saja tidak menyebut bahwa ini adalah produk existing. Hanya dia nyebut analisa kompetensi produk. Ya, kompetensinya kira-kira gimana? Nah, terus akhirnya dia bilang bandingkan dengan produk lain gimana ya? Ya, apakah lebih bagus? Nah, tentu saja Anda merancang yang lebih bagus, lebih murah, lebih cepat selesai. Kan gitu kan tujuannya seketika kualitas juga. Oke. Nah, jika Anda mempunyai lebih banyak atau banyak sekali konsep-konsep untuk dalam sebuah industri, dalam tim, maka Anda harus memilih konsep produk itu. Ya, gimana cara memilih? Ada metodenya. Ya. Nah, jika sudah terpilih satu, maka Anda akan memperhalus spesifikasinya. Jadi spesifikasi yang di sini bisa saja Anda perbaiki, ya. Bisa saja dia salah spesifikasi di awalnya. Nah, setelah Anda melihat betul bahwa ini misalnya komponen ini harus dibuat dengan plastik. Padahal setelah Anda hitung itu plastik nggak mungkin deh. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini Anda lakukan perubahan spek. Ya, tidak apa-apa. Ya, yang penting Anda jelaskan kepada pemesannya. Ini tidak bisa dengan plastik, Mas. Ini kudu pakai aluminium atau logam supaya lebih kuat, lebih ini bla 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 bla. Ya. Nah, setelah itu Anda masuk ke ini rencana pengembangan produk yang tersisa. Jadi yang belum Anda kembangkan, kemudian perencanaannya seperti apa. Menurut Ulrich demikian, dan jangan lupa masukannya adalah analisa ekonominya supaya apa? Produk yang Anda kembangkan bisa bersaing di pasar. Ya. Nah, itu adalah model Ulrich. Dia tidak nyebut ini itu, tapi saya boleh mengatakan adalah lebih komprehensif. Jadi metode yang komprehensif. Ya, oke, gitu ya. Nah, sekarang kita diskusi. Saya akan buka. Oke. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol. Baterai kontak. Ini baterai dengan sulit cepat habis bisa satu hari bisa 3-4 kali. Bentar ya. Oke, saya sudah kembali. Oke, saya akan panggil satu-satu, ya mungkin tidak satu-satu ya, di ini aja. Oke, saya mulai dari, mungkin sudah pernah ya? Saya lupa, apakah Anda pernah mengajukan, saya mau membuat ini gitu Pak? Sudah pernah nggak? Sudah pernah, Pak. Sudah pernah. Oh, sudah ya? Minggu lalu, Pak. Oh, minggu lalu. Oke. Minggu lalu. Oke, ya, berarti sudah. Nah, kita akan bahas besok ya. Oke, berarti sudah ya. Oke. Tapi belum menyatakan apa gitu ya. Artinya baru saya suruh mencari gitu aja. Gimana? Ya, tolong ceritakan. Saya waktu itu ngomong apa? 1 jam setelah ini saya juga lupa nanti. Sing tak omongnya apa ya? Nah. Gimana saya ini? Apakah Anda sudah saya minta mencari dan Anda sudah menemukan, ataukah waktu itu coba apa-apa gitu atau gimana? Waktu itu ini Pak, Ya. kan Bapak menjelaskan nanti di akhir itu kita untuk penilaiannya pakai laporan. Jadi disuruh ini memilih satu-satu kira-kira produk apa yang mau dikembangkan gitu. Oke. Baru sampai sana ya.
Berarti belum kita diskusikan produk apa yang Anda kembangkan, belum ya? Belum ya? Bagaimana Pak? Artinya Anda belum menunjukkan saya sudah memilih ini Pak untuk saya kembangkan, belum berarti ya? Beberapa sudah Pak, tapi beberapa ada yang belum Menunjukkan sudah, produk. menunjukkan. Oh, kalau menunjukkan belum Pak? Oke, nah oke, besok kita tunjukkan, kalian tunjukkan, buat PowerPoint 1-2 halaman gitu ya, ceritakan ya besok sore ya. Nah, kalau sekarang jangan deh dulu ya. Nanti tidak cukup waktunya karena kalian banyak ini. Jadi besok kita khususkan untuk ini sekaligus mengisi materi-materi kuliahnya. Jadi nanti dalam diskusi itu sudah masuk materi kuliahnya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya perancangan dan pengembangan produk itu tidak ada ilmunya, Dek. Ya. Jadi ilmunya tidak ada, tetapi sebuah apa istilahnya adalah sebuah metode untuk menghasilkan sesuatu. Jadi ilmunya adalah ilmu dasarnya sudah ada, ya. Anda punya elemen mesin, ya, ilmu menghitung, ilmu apalagi ilmu material, kemudian banyak sekali, ya. Jadi saya tidak pernah menjelaskan rumus kecuali nanti ada metode Rula kayak gitu, ya. Jadi di mata kuliah ini banyak yang saya sebutkan dalam metode how to make, how to calculate, how to develop dan sebagainya, kayak gitulah ya, namanya perancangan dan pengembangan produk ya. Nah, ilmu-ilmu merancang Anda sudah tahu, dapat PEM dan sebagainya. Oke, jadi besok siapkan 2 PowerPoint video ya, what are you doing to do ya. Nah, jadi what are you want to do, nah itu jadi besok disampaikan ya, sehingga kalau ada ini berapa nih banyak anak ini, kalau saya lihat ini 16, 15, nah 15 kasih waktu 10 menit itu sentek waktu ini ya. Nah, oke, jadi besok ya. Oke, nah kalau gitu sudah clear. Oke, saya akan masuk ke materi berikutnya. Nah, ya. Sebentar, saya balik lagi. Kalau ada pertanyaan silakan ya, sambil ini. Ada pertanyaan? Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Saya mau tanya ini Pak, reverse engineering itu sama inovasi itu persamaan atau perbedaannya gimana Pak? Bisa diulangi Dio? Pelan-pelan. Nah. Ya Pak, saya masih bingung ini di reverse engineering itu bedanya dengan inovasi itu apa ya Pak? Oh, reverse engineering. Ya. Oke, sebenarnya inovasi itu kan hanya sebutan saja, ya. Inovasi adalah sebuah kreativitas yang baru yang bermanfaat untuk masyarakat. Itu definisinya inovasi. Apakah inovasi ini Anda lakukan dengan reverse engineering, dengan FMEA, dengan metode apapun, itu is all. Jadi reverse engineering adalah metode untuk mengembangkan sesuatu. Ya. Sedangkan inovasi adalah sebutan saja itu, ya. Ya, sebutan. Jadi yang reverse engineering menuju objeknya. Jadi ada produk yang diomongkan, sedangkan inovasi adalah idenya. Nah, jadi dia sebagai semacam subjeknya, ya. Nah, ini adalah inovasi saya. Apa inovasi Anda? Oh, ini Pak, kalau saya misalnya saya sebut sepeda roda 3 untuk orang cacat. Itu adalah inovasinya. Nah, gitu ya, inovasinya. Nah, itu reverse engineering-nya di inovasi itunya, di dalam inovasinya. Jadi how to make produknya reverse engineering, ya. Tetapi sebutannya, oh ini inovasi saya. Nah, ya, jadi dia adalah kata sifat, ya, kata sifat atau kata keterangan, demikian inovasi, ya, sebuah kreativitas yang bermanfaat untuk masyarakat. Jika kreativitas saja maka belum tentu bermanfaat, ya. Kreativitas adalah sebuah ide baru dan belum tentu bermanfaat. Tetapi kalau inovasi must be ini use, ya, must be use, bisa digunakan oleh
masyarakat. Must be used atau can be used with the people gitu ya. Jadi masyarakat bisa menggunakan ya. Nah, itu namanya inovasi. Ya. Saya sepeda roda setengah Pak. Nah, itu namanya kreativitas ya. Tapi tidak ada inovasinya ya. Kenapa? Gimana roda setengah gitu ya, nah, tidak ada manfaatnya. Tetapi kalau Anda kembangkan misalnya, oke, saya ingin mengembangkan tadi produk apa yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi misalnya ventilator, nah itu namanya your innovation, itu inovasi Anda ya. Jadi itu ya, Dio, bisa ya? Jelas ya? Jelas Pak, terima kasih Ya. Pak. Oke, sekarang banyak ini lomba-lomba inovasi. Tetapi sedikit sekali orang mesin ikut inovasi. Tahu penyebabnya apa, Dek? Nah, saya akan tanya Anda, kenapa orang teknik mesin tidak banyak ikut inovasi? Gimana, Dek? Ya, ini sebelum saya masuk ke integrasi ini. Ayo, siapa yang ini? Bisa jawab, kenapa kalian lemah di inovasi? Katakan lemah gitu ya, kritik membangun. Nah, kenapa? Kenapa, Linggar? Kamu lah seneng inovasi, tapi kenapa ya? Nah, kok angel banget gitu ya? Jeffrey gimana, Jeffrey? Oh, itu Ya kenapa? Kira-kira apa penyebabnya? Tahu nggak? Ya, ada lagi? Masih kurang. Mungkin karena sudah banyak merasa cukup Pak, jadi nggak ada kepikiran untuk membuat sesuatu yang membantu lagi gitu. Oke, Virsi. Nah ini Mbah Dukun. Mana Virsi nih? Mobilnya terus nongol. Ya, Pak. Ya, gimana? Ini Pak, apa namanya? Kalau menurut saya, kalau di perkuliahannya itu kayak lebih ditekankan untuk ini Pak, untuk memahami Pak, bukan untuk berinovasi Pak. Jadi jadi ya. kurang mungkin, itu menurut saya Pak. Ya. Oke. Richard, gimana Richard? Ya ini pendapat, silakan pendapatnya. Nah, saya coba memberikan previewnya ya. Richard, mana Richard? Ya Pak. Ya, gimana? Kenapa sedikit yang berinovasi? Mungkin menurut saya karena kita lebih sering ditekankan untuk menciptakan Pak, menciptakan yang baru Pak. Lo menciptakan baru itu ya inovasi. Gimana? Ada lagi yang mau nambahkan? Silakan. Rehan bisa menambahkan apa lagi? Kalau menurut saya, soalnya kalau mesin tuh kayak terbiasa gimana ya Pak ya, kayak dapat orderan dalaling itu loh Pak. Jadi kayak kerjain dari punya orang, terus jadi idenya kurang lebih dari orang, terus gimana nya baru dari kitanya. Mungkin kalau saya mikirnya gitu. Oke. Ya, oke. Ya, mungkin ya, pertama memang demikian. Apa yang Anda sampaikan mungkin memformulasikan agak sulit. Kalau saya perhatikan di mesin ini ilmunya adalah ilmu otodidak, bukan otodidak istilahnya. Hierarki. Begitu ilmu hierarki itu banyak berlaku, maka inovasi itu akan sedikit muncul. Ya, hierarki tahu maksudnya setelah ini baru ini, setelah ini baru ini. Jadi kalian bisa melakukan inovasi, merasa inovasi itu setelah semester 6. Nah, setelah tuwek gitu ya. Nah, sedangkan di TI dan sebagainya itu ngomongnya adalah dia mau yang mana duluan ya, sudah belum apa-apa udah ngomong pemasaran. Jadi ini kamu buat barang harus bisa dijual. Nah, di mesin kan enggak ada yang ngomong gitu. Nah, konek kudu gawe iki kudu hitung dulu kuat enggak, ya bisa dipasang enggak, bisa dibuat enggak, dan sebagainya. Itu kan selak tuwek gitu ya. Nah, dan bukan jelek enggak ya. Jadi salah satu memang demikian itunya. Oleh karena itu memang
jika katakanlah kayak saya ini tidak memberikan inovasi sesegera, jadi kalian pun tidak akan berpikir demikian, karena memang urutan mata kuliah itu sangat rigid, ya. Istilahnya kalau bahasa kurikulumnya prasyaratnya banyak. Kue ngitung kekuatan material, maka kudu ngerti struktur gitu ya, gaya-gaya di mana dan sebagainya. Nah itu nggak ngerti ya gak iso. Nah itu sangat itu, very rigid ya, hierarkinya kuat sekali. Oleh karena itu saya sih tidak ini ya, jika bisa berinovasi silakan, tentu saja nanti apa yang Anda inovasikan tidak seperti yang Anda inginkan sebenarnya, karena kan inovasi banyak seperti barang-barang ringan gitu ya. Nah Anda kan di TA nanti kan barangnya abot, kudu ana hitung-hitungannya, kudu ini. Nah itu kan salah satu yang menghambat keluarnya inovasi, menghambat ya. Nah, tetapi kalau Anda punya jiwa, mungkin jiwa inovasi, itu akan muncul, tapi tidak banyak memang ya. Oleh karena itu maka PKM di teknik mesin itu walau minta ampun ya, karena anak-anak masuk ini jadikan PKM kan gitu bahasanya ya toh. Nah, kenapa? Karena rigiditas itu tadi, jadi Anda belum dapat ilmu ini, belum ini, ngene kok, kan gitu kan. Nah, ya, oke, itu dia, jadi gitu di teknik mesin. Oleh karena itu maka jika nanti Anda punya, makanya waktu saya elemen mesin ya, mungkin Virsi dan lingkar ingat, ya, saya buat sebenarnya inovasi saya berikan kepada anak-anak supaya mereka biasa ngitung, ya. Jadi membuat sepeda listrik, roda 3 listrik untuk orang cacat gitu ya. Nah itu saya berikan kepada anak-anak ya. Nah ide itu saya suruh ngitung anak-anak. Nah suruh ngitung iso deh, tapi kenapa harus roda 3 dan listriknya itu susah untuk di ini ya, karena memang Anda tahunya kalau ilmu ini sudah menguasai dan sebagainya ya. Jadi salah satu itu. Jadi tapi saya tidak membela mahasiswa ya. Jadi seringkali dosen bilang ada mesin loh, inovasi ini sidik banget. Saya langsung bilang kalau kalian dosen punya inovasi enggak? Enggak. Lalu kalau dosen enggak, masa mahasiswa yang punya? Nah, saya gitu aja ya. Nah memang itunya kita ya. Namun demikian saya harap sekarang dari 15 ini cobalah nanti ya di akhir-akhir ini, di akhir kuliah ini Anda kan membuat tugas. Nah tugas ini coba dijadikan PKM. Nah kalau Anda tidak sempat, berikan ke adik Anda. Nah gitu ya. Nah jadi Anda kan nanti ngitungnya serius banget. Kenapa serius? Nah ini untuk dinilai kan gitu kan. Nah ini layak, saya kira pasti layak untuk dijadikan PKM, paling tidak PKM ya. Gitu ya. Bisa ya? Ya harus bisa ya. Nah oleh karena itu nanti kalau dulu malah kuliah ini wajib menghasilkan PKM gitu ya. Nah wajib ya. Nah, hanya saja kalian ini kan semester 7, semester 6 dan sebagainya. Nah, habis ini sedang ngurus TA, terus PKM, sing diurus gitu ya. Nah, oleh itu maka nanti saya minta izin, mudah-mudahan tugas Anda bagus-bagus ini nanti akan saya share kepada adik-adik kelas Anda menjadi PKM, dan nanti nama Anda juga akan diikutkan, gitu ya. Nah, ya supaya adik-adik itu tidak kehabisan ide. Karena apa? Mahasiswa mesin banyak minta ke saya gini, Pak, ada judul untuk PKM tidak? Aduh, aku sampai gini ngurus TA lu kongkon jaluk tema ada gitu lah gitu ya. Nah, nanti dengan mudah-mudahan dari sini Anda bisa ini. Jika Anda tidak pakai sebagai TA, tapi kalau pakai TA jadi jangan ya. Karena nanti istilahnya apa namanya? Salah ini apa istilahnya? Nyontoh apa-apa ya, atau plagiat gitu jangan ya. Nanti kalau memang bagian dari TA saya tidak akan izinkan untuk jadikan PKM ya. Oke gitu ya.
Baik. Jadi kira-kira gitu, Dio, ya. What is innovation? Nah, jika Anda punya inovasi, biasanya katakanlah gini, saya ingin mengembangkan sepatu, ya, sepatu apa? Kayak gitu. Ini mungkin bisa jadi namanya. Tapi kalau jadi KTA kan nggak jadi, kan gitu ya. Ya, misalnya sepatu Pak Arus yang selalu setiap gerakan akan menghasilkan energi. Tapi itu kan idenya saja, ya. Tapi tidak pernah kita laksanakan. Nah, misalnya sepatu diinjak-injak, nanti dia akan menyimpan energi. Jadi energinya nanti bisa untuk ini kan HP, kan gitu ya, cas HP dan sebagainya. Itu kayak gitu, itu inovasi itu, ya. Dan itu bisa digunakan untuk PKM. Nah, kalau TA mungkin barangkali itu jadi 15 halaman selesai. Nah, itu kan tidak jadi TA-nya mesin jadinya. Oke. Saya supaya tidak kelewatan. Oke, ini sudah saya share. Kita akan lanjut yang ketiga. Saya kayak ngomong lali. Oke. Nah, metode yang saya kembangkan dan saya sebut adalah metode sendiri, ya. Jadi nama saya kemudian ini saya sudah seminarkan, sudah jurnalkan dan sebagainya di tahun 2019 berapa gitu ya. Nah, saya nyebutnya adalah metode perancangan terintegrasi, ya. Ini saya klaim aja, tapi orang lain belum ada yang merasa itu keberatan. Nah, saya mulai dengan penetapan tugas perancangan. Nah, penetapan tugas perancangan minggu besok, ya, besok kita akan tetapkan what is your task. Nah, penetapan tugas perancangan, kemudian Anda harus menentukan fungsi dan spek produknya, ya. Jadi ini akan produknya ini berfungsi untuk apa, kemudian apa speknya dan sebagainya. Bagaimana cara menentukannya? Nah, nanti Anda akan masuk menyusun list of requirement. Jadi dalam di belakang dari penetapan fungsi dan spesifikasi ini ada list of requirement, ya. Kata Ulrich adalah menetapkan spesifikasi. Nah, kalau saat ini menetapkan fungsi dan spesifikasinya. Oke, kemudian kita akan mengembangkan dan pemilihan konsep. Nah, kita mengembangkan konsep, jadi mengembangkannya caranya gimana? Ya, caranya salah satu adalah berdasarkan list of requirement tadi. Daftar kebutuhannya apa saja, nah itu Anda kembangkan. Ya, tentu saja bisa saja Anda akan memilih produk-produk yang sebelumnya existing. Ya, tipe engineering apalah namanya silakan ya untuk Anda kembangkan. Kemudian pemilihan konsep. Nah, pemilihan konsep ini ada banyak metode. Ya, metode yang sering kita gunakan dari bukunya Ulrich adalah metodenya Profesor Rohr. Rohr itu orang Jerman tapi mungkin di Amerika, saya tidak tahu persisnya. Gimana cara metodenya itu menyandingkan konsep 1, konsep 2, konsep 3 yang Anda kembangkan, kemudian dipilih. Nah, dengan memberikan skor. Ada istilahnya tahapannya screening dan scoring. Nah, ya, nanti kita lihat. Atau mungkin besok saya jelaskan juga. Nah, setelah itu maka kita akan melakukan, ya, setelah dipilih maka Anda mewujudkan desainnya. Nah, mewujudkan desainnya itu membuat gambar ininya, gambar susunannya. Ya. Gambar susunannya adalah gambar susunan dengan tanpa dimensi yang tetap. Kenapa demikian? Karena Anda belum menghitungnya. Ya. Nah, setelah Anda tahu kira-kira ini bentuk tumpuk-tumpuknya kayak gini, ini dipasang di sini dan sebagainya, Anda akan hitung. Ya. Jadi di awal sudah ada bayangan kira-kira bentuknya nanti akan seperti ini. Ya. Nah, setelah itu Anda rancang itu menghitung, ya, menghitung kekuatannya dan sebagainya. Bisa saja pada saat perancangan, ya, itu dimensi akan ditetapkan, ya. Nah, ditetapkan berarti Anda akan bisa merubah dimensi atau menggambarnya nanti, ya. Jadi hasil dari
perwujudan perancang ini adalah sebenarnya sebuah gambar, ya. Syukur-syukur gambarnya bisa ditetapkan, tapi kadang-kadang belum, ya. Kenapa demikian? Karena kita akan masuk ke evaluasi desain. Evaluasi desain yaitu tadi adalah tergantung dari kekuatan, keamanan, kemudian ekonomis, kemudian bisa bisa diperbaiki, bisa dibuat dan sebagainya. Nah, itu saya nyebutnya evaluasi desain. Ternyata ada, ya setelah Anda rancang dan Anda hitung tadi, ternyata setelah dicek di evaluasi, oh ini tidak bisa dibuat, oh tidak bisa digandengkan karena materialnya mungkin berbeda, tidak bisa dijadikan satu. Nah, oleh itu maka Anda butuh perbaikan. Nah, perbaikan bisa saja karena salah menetapkan spesifikasinya, bisa saja nanti Anda perbuatkan, Anda masukkan spesifikasi baru. Jika tidak ada masalah dengan spek ini, maka bisa saja adalah Anda rubah di pengembangan ininya, konsepnya. Oh, ini ternyata nggak bisa ini. Nah, ya misalnya Anda memakai pneumatik tetapi barangnya kecil. Nah, kalau pneumatik barang kecil nggak cukup. Nah, jadi kalau pneumatik adalah untuk produk-produk yang besar, ya. Nah, kalau buat kecil kan tidak bisa. Nah, akhirnya Anda bisa memakai pompa angin dan sebagainya. Nah, itulah masuk di pengembangan atau di pembuatan konsep. Jika tidak ada masalah, maka Anda akan keluar dengan rancangan, ya, dengan rancangannya itu sudah rancangan produksi, artinya sudah gambarnya sudah jelas, ada toleransinya, ada dimensinya, kemudian ada materialnya dan bla bla bla. Jadi gambarnya betul-betul sudah gambar teknik atau saya nyebutnya shop drawing. Shop drawing itu artinya drawing yang sudah siap diluncurkan atau dibawa ke pabrikasi. Tidak ada lagi perubahan-perubahan yang inti dari gambar itu. Tetapi bisa saja karena alatnya tidak ada, ya pada saat shop drawing bisa saja dirubah. Kemudian rubah bentuknya tapi fungsinya tetap. Ya. Nah, oleh itu maka tetap masih ada evaluasi manufaktur di sana pada saat melakukan shop drawing atau melakukan realisasi ke pabrikasi, ya. Nah, ini saya buat, ya, saya ceritakan sebagai metode yang saya kembangkan. Nah, saya nyebutnya adalah metode perencanaan integrasi. Jadi nanti kalau Anda searching di Google, gitu ya, cari perencanaan terintegrasi, mungkin muncul nama saya nanti, Integrated Design, ya. Namanya integrated design. Oke. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti tas itu kayak apa, ya. Tugas tadi yang disebut dengan misi, ya, misi oleh Uli. Nah, kira-kira ya saya sebut adalah tugas perancangan atau dalam misi tas. Tas dikatakan sebagai maksud dan tujuan yang dipresentasikan oleh desainer ke bagian manufaktur ataupun bagian lainnya. Nah, jadi Anda harus betul-betul jelas menerima kalau Anda orang desainer atau kalau Anda konsumen, masalahnya utamanya sebenarnya apa. Jadi produk ini nanti kira-kira nanti untuk apa? Apa yang diharapkan, ya? Apakah batas-batas yang spesifik diperlukan? Apakah ada jalan lain yang diperlukan untuk pengembangannya atau membuatnya seperti apa dan sebagainya. Jadi tas ini betul-betul jelas, ya. Jelas, kejelasan tas ini akan menjadi bagian dari list of requirement. Ya, jadi kalau tasnya jelas atau tugasnya jelas, maka Anda masuk ke dalam sebuah list of requirement. Ya, sebagai daftar kebutuhan. Jadi harus begini, harus begitu dan sebagainya, ya. Nah, daftar kebutuhan itu ada dua, deskripsinya ada harapan. Nah, harapan itu namanya dalam bahasa dalam list of requirement disebut dengan wish. Sedangkan batas-batas spesifik yang diperlukan atau yang harus itu namanya demand, ya, demand atau kebutuhan. Wish adalah harapan.
Jadi Anda bisa saja sebagai konsumen atau diringankan lagi. Kenapa? Karena hitung-hitungannya wis mentok ini. Oh gitu ya sudah. Jadi tidak harus dipenuhi. Tapi kalau dia bilang harus misalnya 2 kilometer, 2 kilogram, maka Anda harus buat 2 kilogram. Minimum, maksimum. Jadi kalau bisa, syukur-syukur lebih ringan. Ya, nah itu harus seperti itu. Ya, penjelasan dari yang memesan. Kalau tidak jelas, Anda akan bingung mendesainnya. Oke? Nah, tugas perancang ini, ya, atasnya. Perancangan helm pengendara sepeda motor di jalan raya. Lihat, rancanglah sebuah helm, ya, sepeda motor untuk di jalan raya. Nah, jadi sudah, ya, itu sebenarnya kondisi kita, ya. Sebenarnya adalah setiap pengendara harus pakai sepeda motor. Harus pakai helm, ya. Kenapa? Untuk pengamannya, kan gitu kan bahasa hukumnya. Tetapi di kita kan ya di desa aja sepi ngapain pakai helm. Nah, ya juga di kampung juga sama, itu kan kondisi ya realitanya. Tetapi dalam hal ini perancang helm pengendara sepeda motor di jalan raya, Anda sudah bayangkan di jalan raya. Berarti kan nanti ya. Nah, helm yang betul-betul bisa mengamankan kepala manusia atau pengendara yang akan melakukan perjalanan di jalan raya. Jalan raya itu apa? Jalan raya itu bisa banter, bisa banyak orang dan sebagainya. Ya, dengan memperhatikan daftar pertanyaan di atas, untuk apa masalahnya, maka akan dirancang sebuah helm untuk pengendara sepeda motor yang memenuhi persyaratan keselamatan. Nah, ya, berarti Anda akan merancang helm standar. Nah, kan gitu kan? Nah, jadi tidak hanya pokoknya gambar gini aja Pak, ini. Ya. Nah, jadi hal itu betul-betul akan menjadi concern atau batasan bahwa persyaratan keselamatan. Misalnya, helm itu ada standarnya, ya. Ada standar istilahnya tes impact test, tes penetrasi, kemudian tes tarik ini sabuk dagu. Nah, kemudian tes jatuh impact test. Nah, ya. Kemudian tes itu tembusnya ini, tembus ininya apa namanya itu? Tengkorak itu lah, tengkorak apa namanya? Ya. Sisi helm itu, ya, kalau misalnya kena batu yang lancip dia akan lubang, itu tidak boleh. Itu namanya penetrasi tes. Pesan yang dimaksud adalah keamanan para pengguna harus terjamin dari beban yang timbul atau kemungkinan lain yang bisa terjadi selama memakai helm dalam perjalanan, seperti terjatuh dari sepeda motor atau kecelakaan lalu lintas, sehingga helm dan kepala terbentur jalan atau terkena benda keras. Nah, jadi artinya Anda mengembangkan dengan syarat-syarat itu, ya. Ya, dari cerita ini maka list agreement itu akan muncul. Ya, biasanya ya, saya kalau ujian saya tidak mau yang gini. Kalau mau gini nanti Anda bingung. Ya, biasanya requirement-nya saya sudah tulis, ya. Ini begini. Anda tinggal melaksanakan saja. Karena kalau ini dilakukan kan harus ngecek ke web, ya, mencari standarnya, apa saja ya yang harus dites daripada helm. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi, ya. Nah, ini adalah tugas secara umum, tetapi bukan di UAS. Oke. Penetapan fungsi, ya, fungsi ya. Jadi fungsi saya kira setiap produk dibagi menjadi sub produk, kemudian ada part menjadi sub part, kemudian menjadi komponen menjadi sub komponen. Jadi setiap sub setiap kotak-kotak itu ada fungsinya masing-masing. Tetapi di sini kalau kita bicara tentang pengembangan produk, maka kita akan melihat fungsi secara keseluruhan satu produk.
Namun demikian dalam perancangan komponen, ya perancangan komponen kan dari di kotak ke berapa di bawah, kotak bawah itu, maka Anda harus juga berpikir fungsi komponen. Nah, komponen itu apa ya? Nah, gitu. Ya. Jadi dalam produk besar, ya tadi helm, ya Anda kembangkan helm. Kemudian ada misalnya produk komponen adalah face shield-nya. Nah, face shield-nya harus kuat menahan benturan apa dan sebagainya. Kemudian apalagi ada komponen yang lainnya adalah ini pelindung telinga, ya pelindung telinga harus lembut, tidak membuat gatal, tidak membuat reaktif dan sebagainya, ya walaupun dalamnya itu adalah ada Anda lihat adalah gabus ya. Nah, gabus itu berguna untuk meredam suara dari luar dan termasuk juga menjaga kepala dari benturan-benturan supaya kepala tidak cedera atau luka gitu ya. Nah, setiap produk ada fungsinya. Ya, produk terdiri dari part, maka part itu juga fungsi. Part terdiri dari subpart, juga subpart punya subfungsi. Jadi kemudian setelah subpart ada komponen. Komponen punya fungsi. Kemudian subkomponen juga punya fungsi. Misalnya ada nanti terakhir adalah elemen. Elemen itu juga punya fungsi. Nah, kan, ya. Jadi elemen itu bagian dari, misalnya tangan saya ini elemen 1, elemen 2, elemen 3 dan sebagainya. Jadi bidang-bidang itu sudah elemen. Oke. Nah, sebuah contoh, ya nanti kita diskusi. Yang sekarang ini, yang dulu ini ya. Nah, nanti sekarang itu seperti apa ya? Contoh fungsi ada fungsi utama dan fungsi tambahan. Ada lagi yang disebut dengan fungsi estetika. Nah, fungsi estetika adalah fungsi tambahan. Contohnya pesawat TV. Ya, ini saya buat slide ini tahun 2000. Pada saat itu TV selalu difungsikan sebagai fungsi utama adalah sebagai media penerangan. Ya. Nah, selain media penerangan kan fungsi TV adalah fungsi tambahnya, yaitu adalah selain media penerangan, TV juga berfungsi sebagai hiburan atau sarana bimbingan anak-anak dan lain-lain. Ya, jadi nanti TV akhirnya selalu dimanfaatkan untuk siar agama dan sebagainya, kemudian untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan sebagainya. Sebagai utamanya adalah informasi, ya. Misalnya oleh England tidak jadi, di TV udah keluar, netizen Anda sebagai netizen ngamuk gitu ya. Jadi jelaskan, oke? Ya, oke, kita diskusikan sekarang. Saya stop share loh, karena nanti akan menarik. Ya, saya ingin mendengar dari Anda, saya anggap adalah generasi Z bahasanya. Betul ya, Dio, kamu generasi apa? Apakah kamu ikut generasi Z ataukah masih belum Z? Why? Saya ini generasi A sampai Z, ya. Jadi saya hidup dari ya di usia sekarang saya ini betul-betul usia paling komplit, ya. Generasi macam-macam sudah ini, ya. Akhirnya saya nyebut we are all generation, ya, A sampai Z. Oke. Dio, kamu merasa diri sebagai generasi Z atau gimana? Bingung ya, orang mesin tidak ngerti, aku Z apa enggak. Nah, ya, biasa orang mesin itu generasi membangun, ya. Oke. Ya, kesehariannya beda. Oke. Generasi milenial, Pak. Oh, milenial katanya. Oke. Saya tanya Dio aja dulu ya, karena dia mungkin punya persepsi beda. Oke, TV, fungsinya TV menurut kamu sekarang ya sesuai dengan generasi kalian, kira-kira fungsinya apa TV? Kalau menurut saya TV itu fungsinya sebagai hiburan, sebagai tempat untuk menampilkan iklan. Apa yang kedua? Tempat menampilkan iklan, Pak. Gambar, oke. Informasi ya, oke. Audio visual, oke. Lagi? Ada lagi? Hiburan itu, Pak.
hiburan ya. Ya, oke. Nah, kalau milenial itu mesti kira-kira ini hiburan ya. Oke, kita cari yang paling muda di sini. Sopo sing paling nom? Oke. Yang paling muda siapa di sini? Visi tuwek. Linggar, mungkin Linggar masuk muda ya. Linggar kamu masuk paling muda di sini. Kurang tahu juga Pak. Tapi kamu lebih muda daripada Visi kan? Sepertinya Pak. Sepertinya lah, nggak kerasa deh. Oke, Linggar. Oke, Linggar. Pertanyaannya sama. Menurut kamu, apakah TV sesuai dengan yang disampaikan oleh Dio, fungsinya, ataukah kamu punya pendapat tersendiri? Mungkin kalau saya ini Pak, TV sebagai media untuk menyampaikan informasi Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya ini berkenaan dengan informasi. Jawabmu akan benar kalau nanti kamu ini. Ya. Apakah kamu sering mendapatkan informasi dari TV? Artinya, apakah kamu sering menonton TV? Gimana? Tidak Pak. Tidak, iya, tidak. Generasi saya baru bangun sampai tidur tuh nonton TV. Makanya dia nyatakan sebagai penerangan dan hiburan. Tapi untuk kalian mungkin tidak, ya. Nah, ya. Jadi hanya pendapat aja. Ini sebagai informasi. Lah nggak pernah nonton TV, informasi apa dapatnya? Nah, oke, ya. Kan kalian itu banyak main di YouTube. Ya, YouTube atau internet dan sebagainya, ya lebih asik, lebih pokoknya praktis lah gitu ya. Lo TV kan kudu lungo neng ngarepe dodok ya, mau manggil ambil makan dulu duduk lagi. Ya, YouTube kan sambil ini gitu ya. Oke, ya. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi kalau demikian kita simpulkan gimana untuk kalian TV itu gimana fungsinya apa, Rema? Mungkin ini lebih ke berita gitu ya. Gimana? Maksudnya kayak acara-acara yang berita itu kan. Oke, acara ya. Oke, ya. Oke, Rehan, gimana pendapat kamu? Kalau saya ya kurang lebihnya sebagai penampil gambar sama audio Pak. Soalnya TV sekarang kan juga bisa buat nonton YouTube dan segala macam. Jadi lebih banyak fungsinya, tapi secara umumnya ya penampil gambar sama audio kalau saya. Ya, hiburan berarti ya. Oke, nah kita tanya orang serius, Jeffrey. Jangan-jangan dia tidak pernah nonton TV. Jeffrey, gimana Jeffrey? Oke, gitu ya. Oke, pertanyaan saya agak beda sedikit. Apakah kalian ya di antara sekian ini suka nonton TikTok nggak? Gimana? Suka nggak? Enggak Pak, kalau saya Pak. Enggak ya. Rema suka? Nggak pernah Pak. Enggak pernah. Virsi gimana? Nonton TikTok juga? Kalau saya nggak menginstal Pak di HP, tapi yang saya tahu Linggar Pak sering nonton Pak. Linggar. Oke. Ya, jadi kalian saya rasa kalian sudah semester berapa? Sudah 6 dan 7 ini memang bukan generasi Z. Masih X atau Y ya. Karena generasi Z ini ngertinya mek TikTok tok, lainnya enggak. Generasi Z ini luar biasa ngertinya TikTok, tik gitu aja ya. Nah itu memang beda ya. Jadi anak-anak SMP sekarang adalah generasi Z. Jadi kalian tidak sampai ke sana. Apalagi nonton TV aja jarang, apalagi TikTok ya. Oke. Ya. Saya nonton ya sepintas lalu aja. Pokoknya apa aja ditonton. Pokoknya